Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Tapi sekarang aku nggak sendirian, sekarang aku sama Dokter Devi, spesialis anak yang beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit Bethesda. Kita mau ngobrolin soal imunisasi di era pandemi karena emang banyak banget yang ragu-ragu imunisasi anaknya di era pandemi ini. Nah dokter, sebenarnya imunisasi di era pandemi ini perlu nggak sih? Sebetulnya imunisasi ya, walaupun sebelum pandemi pun tetap itu ada sesuatu yang penting ya kan, karena sekarang kita lebih berpikir mengenai masalah mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya kan. Mencegah itu bagaimanapun juga secara finansial dan juga secara secara psikologis dari keluarga dan orang tua pun akan pasti lebih baik daripada kalau kita harus menghadapi anak yang sakit ya. Jadi penting banget, apalagi di era pandemi ini. Tentu saja imunisasi harus tetap diteruskan. Oh, jadi dari IDAI walaupun pandemi tetap harus imunisasi. Tetap ya? Harus dong. Itu salah satu tindakan kedokteran atau tindakan medis yang selalu harus kita lakukan nih, walaupun di era pandemi. Oke, nah sebenarnya imunisasi apa aja yang perlu dilakukan gitu? Apakah cukup imunisasi dasar aja yang sesuai dengan rekomendasi IDAI atau ada tambahan lain atau apa? Kalau di era pandemi ini? Ini nih, Mbak Uni. Jadi kita merasakan ya, kita sudah setahun nih bergaul dengan COVID ya kan, udah kenal dengan COVID. Tentu saja pasti kita merasakan ya, sakit apapun di era pandemi ini repot ya Iya kan? sih, iya Ke rumah sakit takut ya kan. Iya. Sakit apapun di rumah sakit nanti takut di screening Iya, ya kan. Iya. Jadi bagaimana kita supaya bisa menghindari supaya anak itu tidak sakit, tidak harus ke rumah sakit, tidak harus berobat, tidak harus di screening ya kan. Satu dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau tingkat kesehatan anak secara umum, yaitu ya sama kita tahu semua ya, ASI, kemudian jaga kebersihan dan yang lain-lain. Nah, tetapi untuk mencegah penyakit secara spesifik kita nggak bisa mengandalkan yang tadi aja. Jadi kita harus memberikan imunisasi. Nah, imunisasi apa? Sekarang banyak banget memang imunisasi gitu ya. Ada yang imunisasi dasar, ada yang tambahan. Nah, kalau saya ditanya penting tidak, mana yang penting ya, tentu saja semuanya penting. Kalau kita bisa lebih banyak mencegah, pasti akan lebih baik ya. Nah ini nih dok, karena semuanya kan penting nih. Emangnya bahaya nggak sih dok kalau misalnya nggak usah imunisasi aja? Kadang-kadang kan ada nih yang kayak takut imunisasi karena ada KIPI mungkin ya, jadi kayak nggak usah imunisasi aja deh gitu. Sebenarnya bahaya nggak sih kalau misalnya kita nggak mengimunisasi anak kita? Bahaya banget. Bahaya banget. Kenapa? Karena ancaman kuman di lingkungan ini itu masih ada di mengancam anak-anak kita ya kan. Jadi kalau kita tidak melindungi anak-anak kita terhadap penyakit yang spesifik yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi, nanti kalau kena penyakitnya, karena memang masih ada ya penyakit itu ya, tentu saja kita akan merasa sangat sedih ya kan, kecewa. Aku kenapa ya dulu nggak diimunisasi gitu ya. Jadi bahaya banget dibandingkan dengan resiko KIPI yang sebetulnya hanya kecil sekali, dan itu pun biasanya kalaupun terjadi KIPI itu bukan KIPI yang berat. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ada berita-berita habis diimunisasi jadi begini itu kadang-kadang kita nggak bisa mengeneralisasikan ya dok, karena kadang-kadang bisa nggak sih itu sebenarnya karena penyakit lain, cuman kebetulan aja habis diimunisasi gitu ya dok ya. Oke, jadi gitu ibu-ibu, jadi sebenarnya kita tetap harus imunisasi karena sekarang kalau sakit tuh susah banget nyari tempat buat periksa, mau opnam aja harus ngantri-ngantri kamarnya. Nah kalau misalnya nih dok, imunisasinya udah terlanjur telat karena takut pandemi, gimana nih? Boleh nggak sih disusulin atau ya udahlah lupakan saja gitu? Iya, ini banyak banget nih di pandemi ini nih ya, karena takut ke rumah sakit ya kan, takut ke fasilitas kesehatan, jadi terlambat imunisasi ya. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu khawatir. Jadi imunisasi itu tidak ada kata terlambat sebelum kena penyakitnya ya. Kalau sudah kena penyakitnya ya apa boleh ya kan. Jadi sebelum kena penyakitnya, imunisasi tidak ada kata terlambat, segera susulkan gitu ya. Nah kalau misalnya nih imunisasi yang ada beberapa imunisasi nih, misalnya DPT 1, 2, 3 gitu ya Mbak Uni ya. Misal DPT 1 udah nih, DPT 2 nya terlambat ya kan. Perlu nggak ngulang yang satu? Nggak perlu. Kita cuma tinggal meneruskan aja DPT 2 dan DPT 3. Oh gitu, dan mungkin kalau misalnya kita bingung ya kayak udah telat banyak nih, harus gimana, harus kapan gitu, ya datang ke tempatnya dokter untuk berkonsultasi dan tanya, pasti dikasih tahu dan pasti dijadwalkan. Kita jadwalkan.
ada nggak dok tips buat imunisasi yang aman nih di era pandemi? Karena kan ya saya juga ibu ya gitu, kadang parno nih dok mau bawa anaknya ke rumah sakit, mau ke klinik tuh kadang takut, aduh nanti ketemu orang sakit. Betul. Ada nggak? Apalagi kan belum bisa pakai masker Oh, ya, iya, anak benar, ya, benar. bayi kan belum Belum boleh, pakai masker. iya. Nah, itu memang jadi suatu concern bagi kita ya, karena mereka belum bisa pakai masker, pakai face shield bisa, tetapi mungkin face shield tidak bisa perlindungannya sebagus kalau memakai masker. Ya, jadi tipsnya seperti ini Mbak Oni. Satu, pilih fasilitas kesehatan yang menyediakan klinik imunisasi yang terpisah dari anak yang sakit, mungkin itu ya satu. Kemudian pilih fasilitas kesehatan yang bisa menjamin social distancing, Oh ya kan? iya. Jadi tidak berkerumun dalam suatu tempat gitu ya, apalagi bersama-sama juga dengan pasien dewasa, mungkin kita harus pikirkan itu. Kemudian juga pilih fasilitas kesehatan yang mungkin menyediakan imunisasi yang terjadwal, ya kan? Jadi kan kita sudah tahu nih, biasanya kalau jadwalnya udah penuh, sekian pasien, sekian anak, maka harus dijadwal ke hari yang lain supaya tidak terlalu banyak terjadi kerumunan gitu ya. Mungkin itu tips-tipsnya. Juga ini ya, fasilitas kesehatan yang menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer ya. Jadi kita bisa dengan mudah itu melakukan cuci tangan di sana. Iya, jadi kitanya mau bawa anak kita juga tenang ya. Kalau di rumah sakit Bethesda setahu saya emang nggak dijadiin satu ya dok, yang anak sakit sama imunisasi itu kayaknya. Seingat saya nih yang klinik imunisasi namanya anak sehat ya? Apa sih? Betul, masih ingat ya Mbak? Iya, masih ingat ya. Iya, kita memang dipisahkan, jadi nggak bersamaan dengan, lokasinya pun berbeda, waktunya berbeda dengan yang klinik anak sakit. Tuh, jadi kalau di rumah sakit Bethesda memang dari dulu itu imunisasinya itu sudah dipisah, walaupun belum pandemi itu udah dipisah ya dok ya. Jadi tidak jadi satu dengan klinik anak sakit dan waktunya itu berbeda gitu. Jadi kalau misalnya pengen imunisasi di sini atau konsultasi sama dokter Devi, misalnya aduh saya kayaknya ketinggalan yang ini mau lanjut apa gitu, bisa tanya-tanya ya dok ya. Dokter prakteknya hari apa nih kalau di rumah sakit Bethesda nih? Setiap hari ada saya, tapi kalau khusus untuk imunisasi hari Selasa aja, Selasa. Oh ya, hari Selasa ya kalau dokter Devi kalau pengen konsultasi imunisasi sama dokter Devi bisa datang di Bethesda hari Selasa. Daftarnya seingat saya juga udah bisa lewat WhatsApp dan lewat aplikasi, pokoknya gampang banget ya dok. Ada pesan nggak buat ibu-ibu nih yang punya anak di era pandemi ini dok? Ya, pokoknya jangan lupa ya, imunisasi itu tetap harus dilakukan. Kemudian lengkapilah imunisasi baik yang dasar maupun yang tambahan, karena sekarang banyak sekali vaksin baru yang kita temukan untuk bisa menjamin anak kita tetap sehat, terutama vaksinasi terhadap penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan infeksi saluran nafas tuh, tolong dilengkapi seperti influenza, pneumokokus ya kan, itu kalau bisa sebisa mungkin harus dilengkapi supaya di era pandemi ini anak kita tidak batuk pilek, ya kan, itu saja cemas kalau ada sakit. Iya. Di Bethesda ada dong itu? Ada lengkap semua. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita soal imunisasi. Menarik banget ya. Semoga walaupun videonya nggak panjang, tapi maknanya sudah bisa diterima. Nah, kalau ibu-ibu semua setuju nih, aku sama Dr. Devi bikin kelas webinar atau IG Live, silahkan tinggalkan komentar setuju. Dan silahkan tinggalkan komentar juga pengen bahas apa sih sama Dr. Devi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!